Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Apa aja sih yang akan kita bahas untuk materi matriks ini? Pertama yaitu pengertian matriks dan jenis-jenisnya, kemudian kesamaan matriks, operasi matriks, determinan, inverse, dan penerapan matriks dalam menyelesaikan sistem persamaan linear baik 2 variabel atau 3 variabel. Langsung yang pertama yaitu tentang pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Biasanya matriks diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Contoh untuk matriks A, ditulis dengan huruf kapital ya. Matriks A dituliskan dengan kurung biasa, boleh, atau dengan kurung siku seperti ini juga boleh. Nah, di dalam matriks ada yang namanya baris dan kolom. Baris tuh yang ke samping, ini namanya baris. Kemudian kalau kolom yang ke bawah. Oke, dihapus dulu. Di dalam contoh matriks A ini ada 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian ada 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Maka matriks A dikatakan memiliki ordo 3 kali 2 karena ada 3 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, dari matriks A kita peroleh anggota atau elemen dalam matriks A. Yang pertama ada A11, artinya anggota matriks A yang berada di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama ini, kolom pertama ini, maka untuk A11 adalah 2. Kemudian untuk A12 berarti baris pertama, kolom kedua, berarti 5. Kemudian baris kedua kolom pertama -1, maka A21 sama dengan -1. Kemudian baris kedua kolom kedua akar 2, A22 sama dengan akar 2. Kemudian baris ketiga kolom pertama berarti 0, dan baris ketiga kolom kedua berarti 8/7. Ini adalah anggota dari matriks A. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Di sini ada 9 jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris contohnya seperti ini ya, hanya terdiri dari 1 baris. Ordonya 1 kali n, berarti barisnya 1. Kemudian matriks kolom hanya terdiri dari 1 kolom, ordonya n kali 1 berarti kolomnya 1. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi panjang, bentuknya seperti persegi panjang. Ordonya m kali n, m ini untuk baris, n ini untuk kolom. Berarti di contoh ini ordonya adalah 2 kali 3 karena ada 2 baris dan 3 kolom. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi ini ordonya sama, n kali n. Contohnya ini ordonya 2 kali 2, bisa contoh lain bisa ordo 3 kali 3 atau 4 kali 4. Nah, yang untuk ditandai merah ini artinya diagonal utama, dan yang ditandai biru ini artinya diagonal sekunder. Selanjutnya yang kelima ada matriks 0. Matriks 0 dilambangkan dengan huruf O, semua anggotanya 0. Selanjutnya ada matriks diagonal, artinya matriks persegi yang elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Artinya yang hanya ada angka di atas 0 atau selain 0 itu diagonal utama, selain itu bernilai 0.
Kemudian yang ketujuh ada matriks segitiga bawah, berarti di bawah diagonal utama tidak boleh 0 ya, atau di bawah diagonal utama itu selain 0, di atas bernilai 0. Kemudian ada matriks segitiga atas, berarti dia kebalikannya dengan matriks segitiga bawah tadi, yang di bawah bernilai 0. Selanjutnya yang ke-9 adalah matriks simetris, bentuknya persegi. Nah, sebagai pembatas ini ada diagonal utamanya, kemudian nilai selain diagonal utamanya ini sama ya, ini 1, 2, ini 1, 2, ini 4, ini 4. Kemudian ini diagonal utamanya 2, 5, 6, 8, selain diagonal utamanya nilainya sama. Nah, ini untuk matriks simetris, nilai dari AIJ sama dengan AJI. A itu untuk anggota matriks, kemudian I untuk baris, dan J kolom. Sebagai contoh, A21 akan sama dengan A12. A21 berarti baris kedua kolom ke-1 nilainya 1. A12 berarti baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua ini 1, sama. Selanjutnya ada transpos suatu matriks. Transpos artinya mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Contoh untuk matriks A, kolom pertama 2, 1, 7. Transpos dari matriks A dilambangkan dengan huruf T besar atau T kecil atau tanda petik seperti ini ya. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, sehingga ordonya akan berubah. Yang tadinya matriks A ordonya 3 kali 2 menjadi matriks A transposnya berarti menjadi ordo 2 kali 3. Contoh yang kedua ada matriks B, kolom pertama 2, 1, 5. Kolom pertama ini menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, kolom ketiga menjadi baris ketiga. Ordonya masih tetap sama, 3 kali 3. Yang terakhir ada kesamaan dari suatu matriks. Contoh matriks A 1 X 2 Y 4 8, kemudian matriks B A 8 Z 7 B C. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka tentukan nilai X, Y, A, B, dan C. Oh sorry, ini 2 tadi ya, 2, bukan Z ya. Nah, matriks dikatakan sama, matriks A dan B dikatakan sama ketika anggota atau elemen-elemen yang terletak di baris dan kolom yang sama itu sama nilainya. Maka untuk matriks A baris 1 kolom ke-1 1. Di sini matriks B baris 1 kolom ke-1 A. Maka nilai A adalah 1. Kemudian nilai X berapa? Nilai X di sini letaknya ada di baris 1 kolom kedua. Berarti baris 1 kolom kedua angka 8. Maka X 8. Kemudian nilai Y. Nilai Y di sini adanya di baris kedua kolom ke-1. Berarti di sini Y-nya 7. Kemudian B. B posisinya sama dengan 4. Maka B sama dengan 4. Dan C posisinya sama dengan 8, jadi C sama dengan 8. Nah, contoh kedua, diketahui matriks A min 2, 5, 1, 6, matriks B min 2, X, 5, 6,
Kemudian matriks C min 2, 5, X min Y, 6. Jika matriks A sama dengan matriks B transpos dan A sama dengan C, maka tentukan nilai X dan Y. Pertama, kita mencari nilai X dengan mengubah B ini menjadi B transpos ya. Ini A, min 2, 5, 1, 6, kemudian transposnya berarti posisi baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Ini min 2, 5, kolom menjadi baris. Kemudian ini kolom X6 menjadi baris. Maka nilai X sama dengan 1. Ini posisinya sama. Selanjutnya adalah matriks A sama dengan matriks C. Matriks A diketahui ini min 2, 5, 1, 6. Kemudian matriks C-nya X min Y 6. Ini min 2, 5, min 2, 5, X min Y 6. Posisinya sama ini. X min Y sama dengan 1. Nah, X kita ubah menjadi sini. X-nya sama dengan 1, X kita ubah menjadi 1, 1 min Y sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Contoh yang ketiga, diketahui matriks D 3X, X min Y 10, 8, X plus 1, Z min 1, 10, 5, 6. Jika D merupakan matriks simetris dengan trace 15, tentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian yang B, matriks transpos dari matriks D. Kemudian kita jawab yang A, trace sama dengan sigma elemen diagonal utama. Sigma elemen diagonal utama artinya ini diagonal utama kita jumlahkan sama dengan 15 ya. 3X, diagonal utama 3X, X plus 1, 6 kita jumlahkan sama dengan 15, menghasilkan X sama dengan 2. Karena matriks simetris, maka X min Y pasti sama dengan 8, kemudian Z min 1 akan sama dengan 5. Berarti X min Y sama dengan 8, X-nya kita ganti dengan angka 2, berarti 2 min Y sama dengan 8, Y sama dengan min 6. Kemudian Z, tadi Z min 1 samanya kan dengan yang 5 ini. Berarti Z sama dengan 6. Jadi jawaban untuk X, Y, dan Z-nya adalah X2, Y min 6, dan Z 6. Selanjutnya yang B adalah transpos dari matriks D. Kita ubah dulu variabel X, Y, dan Z ini ya. Di sini baris pertama menjadi 6, 8, 10 setelah kita masukkan nilai X, Y, dan Z ke dalam matriks tersebut. Kemudian baris kedua jadi 8, 3, 5, baris ketiga jadi 10, 5, 6. Nah, untuk transposnya posisinya kolom atau baris ini menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya. Kolom pertama menjadi baris pertama 6, 8, 10. Kemudian kolom kedua 8, 3, 5 menjadi baris kedua. Kolom ketiga menjadi baris ketiga 10, 5, 6. Nah, kalau kita perhatikan transposnya matriks D dengan transposnya akan sama. Kenapa sama? Karena simetris. Makanya nilai dari transposnya akan sama dengan matriks semula. Baiklah, materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.